Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Najwa Shihab pernah berkata bahwasanya hidup yang tidak dipertaruhkan maka tidak akan dimenangkan. Oleh karena itu, kami dari kelompok 8 akan berjuang untuk memberikan presentasi terbaik kami. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Siti Sulaiha sebagai moderator dalam presentasi ini. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Iwan Wicaksona, SPD, MPD sebagai tutor pembimbing kami dalam mata kuliah Desain Pengembangan Laboratorium IPA serta rekan-rekan mahasiswa Universitas terbuka. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil observasi mengenai Laboratorium IPA di MA Nurul Quran, yang mana Nur Syahab Valentin sebagai narasumber pertama kami yang akan menjelaskan alat-alat dan juga bahan di dalam laboratorium. Kemudian Afni Silviani sebagai narasumber kami yang kedua yang akan menjelaskan tata tertib dan juga prosedur dalam laboratorium. Kemudian yang ketiga, Lulu Riadatul Jannah sebagai narasumber kami yang ketiga yang akan menjelaskan kesan terhadap laboratorium dan pengalaman praktikum. Kemudian Ayu Sinta sebagai narasumber kami yang terakhir yang akan membahas tentang kesimpulan dan juga saran dari hasil observasi kami ini. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya ketika saya pertama kali mengunjungi laboratorium IPA di MA Nurul Quran. Oke, jadi begini, pertama kali saya pergi dalam laboratorium tersebut tanpa ruangan yang cerah dan juga luas tentunya, karena di dalam itu ada beberapa kursi dan juga meja praktikum ya. Di sana juga tempatnya bersih dan terdapat beberapa alat dan juga bahan praktikum yang disimpan di belakang. Di sana juga menyiapkan poster peraga yang membuat suasana laboratorium tersebut lebih menarik. Di sana juga terdapat ventilasi jendela yang membuat ruangan itu ketika kita menghirup udara akan terasa lebih nyaman untuk melakukan praktikum di sana. Jadi menurut saya pas dan cocok untuk buat anak-anak yang melakukan praktikum di ruangan ini. Selanjutnya saya akan serahkan kepada narasumber saya yang pertama, yaitu Nur Syahab Valentin yang akan membahas tentang alat dan juga bahan yang ada di dalam laboratorium tersebut. Oke, saya serahkan kepada Nur Syahab Valentin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang alat dan bahan yang ada di laboratorium. Di laboratorium ini ada berbagai alat yang sangat penting untuk eksperimen, seperti mikroskop, tabung reaksi, gelas ukur, dan neraca digital. Mikroskop digunakan untuk melihat benda-benda kecil seperti sel, sementara gelas ukur berguna untuk mengukur volume cairan secara akurat. Tabung reaksi digunakan untuk mencampurkan bahan kimia. Bahan kimia yang ada di sini disimpan dengan aman di lemari khusus. Selain itu, tersedia juga pipet untuk memindahkan cairan dalam jumlah kecil dan pembakar spiritus untuk memanaskan cat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 8 ingin mencoba menjelaskan tentang tata tertib dan keamanan laboratorium IPA yang ada di MA Nurul Quran. Dikarenakan lab ini masih baru dan hanya memiliki fasilitas wastafel dan P3K, namun tata tertib dan keamanan di sini tetap harus diperhatikan agar bisa berjalan dengan lancar dan aman. Tata tertib laboratorium: 1. Masuk dengan izin guru dan harus menggunakan fasilitas dengan baik dan berhati-hati. Nomor 2, menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan di wastafel sesudah maupun sebelum praktikum. 3. Gunakan P3K jika ada luka ringan ataupun insiden kecil, lalu laporkan kepada guru. Adapun
keamanan laboratorium, yaitu 1. Menggunakan alat sesuai dengan petunjuk agar tidak berbahaya kepada diri sendiri dan orang lain. 2. Hindari bermain-main di laboratorium, terutama kepada bahan dan alat yang dipakai eksperimen. Nomor 3. Pastikan lingkungan tetap aman dan tidak menyimpan barang dengan sembarangan. Meskipun fasilitas masih terbatas, tetapi dengan menaati peraturan ini, lab IPA bisa digunakan secara efektif untuk pembelajaran. Terima kasih. Terima kasih kepada Kak Siti atas kesempatannya. Di sini saya akan menyampaikan kesan-kesan mengenai laboratorium dan pengalaman praktikum. Selama mengikuti kegiatan praktikum di laboratorium ini, saya merasa sangat terbantu dalam memahami materi yang sebelumnya hanya dipelajari secara teori. Lingkungan laboratorium yang bersih, tertata rapi, dan dilengkapi dengan peralatan yang cukup memadai membuat suasana belajar menjadi lebih nyaman dan lebih kondusif. Para guru dan asisten laboratorium itu juga sangat ramah dan sigap dalam memberikan arahan, sehingga setiap proses praktikum dapat berjalan dengan lancar. Pengalaman praktikum menjadi lebih menarik karena saya dapat langsung terlibat dalam proses percobaan, menganalisis hasil, dan melihat secara langsung bagaimana konsep-konsep yang dipelajari dan diterapkan dalam setiap praktik. Kegiatan ini juga tidak hanya melatih keterampilan teknis, tetapi juga mengasah kemampuan berpikir kritis bersama tim. Secara keseluruhan, praktikum di laboratorium ini memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan dan memperkuat pemahaman saya dalam mata kuliah ini. Terima kasih. Meskipun laboratorium ini sudah cukup lengkap dan baik, kami merasa bahwa jika ada penambahan alat-alat modern itu akan sangat membantu dalam mendalami pelajaran IPA. Kami berharap agar sekolah bisa mengadakan klub sains atau kegiatan ekstrakurikuler yang berfokus pada eksperimen dan penelitian, atau membangun kerjasama dengan universitas atau lembaga penelitian untuk akses alat modern dan pengalaman praktis. Kegiatan praktikum bisa lebih sering dilakukan agar para siswa lebih memahami konsep-konsep IPA yang dipelajari di kelas. Jadi kesimpulannya dari diskusi ini, kita dapat mengetahui bahwasanya ruangan laboratorium bukan hanya untuk tempat bereksperimen, tapi juga ruang untuk memahami sains dengan cara yang menyenangkan dan lebih nyata lagi. Maka dari itu, mari kita semua memanfaatkan sebaik-baik mungkin setiap praktikum untuk lebih mengetahui dan mendalami segala sesuatu yang lebih baru lagi. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Beli bakwan di warung Basi. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.